Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Pagi acara ini kita akan berbincang sehat dengan Ibu Dr. Vera Roza, spesialis penyakit dalam Vinasim, selaku narasumber kita hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dr. Aisyah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa RSM TV, pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Green Kidney Day dalam rangka memperingati Hari World Kidney Day tahun 2026. Jadi pada tahun ini kita akan mengangkat tema tentang Green Kidney Day, di mana ini menyoroti pentingnya menjaga kesehatan ginjal sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pelayanan kesehatan. Ibu sebagai pembuka mungkin dapat dijelaskan kepada kita semua sebenarnya tujuan diperingati World Kidney Day setiap tahunnya bagaimana Ibu? Nah, World Kidney Day ini kita peringati setiap tahun, biasanya pada bulan Maret minggu kedua. Nah, World Kidney Day ini, kenapa World Kidney Day kita peringati setiap tahun? Itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ginjal dan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan ginjal. Kita bisa untuk mengedukasi masyarakat, karena kita tahu ginjal merupakan organ penting yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, untuk tahun ini World Kidney Day mengangkat tema tentang Green Kidney Day 2026, di mana kesehatan ginjal untuk semua, melindungi ginjal, melindungi bumi, dan ada kesinambungan antara perlindungan lingkungan dengan menjaga kesehatan ginjal. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti kita memang penting untuk menjaga ginjal kita ya Bu. Sebenarnya fungsi-fungsi ginjal dalam tubuh kita ini bagaimana Bu? Ginjal merupakan organ yang sangat fatal ya, yang sangat penting bagi tubuh kita, di mana ginjal itu berfungsi untuk menyaring racun dari tubuh kita, untuk menjaga homeostasis tubuh kita, untuk menjaga suhu tubuh kita, menjaga untuk produksi dari darah kita, dan menjaga keseimbangan dari elektrolit dan cairan bagi tubuh kita. Kalau misalnya cara-cara kita untuk menjaga fungsi ginjal ini bagaimana Bu? Nah, salah satu cara kita untuk menjaga ginjal itu, nah ini sekarang ini yang kita hubungkan juga dengan kita menjaga lingkungan. Jadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih juga sangat penting untuk ini kita. Salah satunya misalnya air yang bersih yang kita konsumsi, bukan air yang ada polusinya, banyak mineralnya, banyak polusi air, itu nanti akan merusak dari ginjal kita itu. Nah, salah satu menjaga ginjal kita pola hidup sehat, makan yang seimbang, minum yang cukup, dan juga deteksi dini bagi orang-orang yang beresiko untuk sakit ginjal. Seperti kita tahu risiko sakit ginjal, misalnya orang yang menderita diabetes, orang yang menderita pada hipertensi, dan orang-orang yang misalnya ada kista ginjal, itu kita lakukan pemeriksaan deteksi dari penyakit ginjal ini secara berkala. Kalau pada pasien-pasien yang memang sudah kita ada kemungkinan dia akan mengalami gagal ginjal Bu, kan nanti pada tahap akhirnya pasien-pasien yang dengan gagal ginjal kronik tahap akhir itu bagaimana untuk tindak lanjutnya? Nah, gagal ginjal ini ada 5 stadium, di mana pada stadium 5 itu sudah disebut dengan end-stage renal disease, di mana itu gagal ginjal tahap akhir dan itu memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal kita tahu ada dialisis dan ada dengan transplantasi ginjal. Dialisis seperti hemodialisis dan peritoneal dialisis, dan kemudian transplantasi ginjal atau ganti ginjal. Nah, dengan ini kalau untuk hemodialisis ataupun peritoneal dialisis itu dia memakai alat, dia memakai bahan-bahan, dan bahan-bahan itulah yang nantinya setelah kita lakukan, kita pasang kepada pasien, kita lakukan misalnya hemodialisis atau cuci darah pada pasien, alat-alat itu kita buang. Nah, limbah itulah yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Kita tahu kalau untuk penderita berapa banyaknya dialisis ya, sudah mungkin sudah berjuta orang melakukan tindakan dialisisnya per bulan. Nah, bisa dibayangkan Dokter Echa berapa banyak limbahnya. Nah, makanya sekarang ini salah satu transplantasi ginjal yang ramah lingkungan mungkin terapi pengganti ginjal dengan melakukan transplantasi ginjal. Ya, berarti kalau yang benar-benar boleh dikatakan ramah lingkungan lebih ke yang tindakan transplantasi ginjal ya Bu ya. Berarti jadi untuk penutup
mungkin apakah ada beberapa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat kita, pemirsa RSM TV, terkait bagaimana untuk menjaga ginjalnya ataupun terhadap pasien-pasien kita yang sudah dikenal dengan pasien dengan gagal ginjal kronik, Bu? Oke, bagi pasien-pasien yang sudah dikenal dengan gagal ginjal kronik, apalagi yang belum sampai mungkin ke stadium akhir atau stadium untuk cuci darah, rajin kontrol, jaga pola hidup sehat, jaga minumnya, dan kemudian juga jaga aktivitas fisiknya. Nah, kalau bagi pasien-pasien yang beresiko untuk menderita sakit ginjal seperti yang telah disebutkan tadi itu, makanya rajin kontrol kesehatannya. Nah, baik Bu, jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan tuh ada beberapa terapi pengganti ginjal, ada tindakan hemodialisa, peritoneal dialisa, dan transplantasi ginjal. Itu di mana kita bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut, Bu? Nah, untuk hemodialisa kita bisa melakukan di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan untuk kota Bukit Tinggi yang mempunyai unit hemodialisis itu masih satu-satunya Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Ya, alhamdulillah kita sekarang ini punya mesin untuk hemodialisa itu lebih kurang 38 mesin, Dr. Eca. Nah, kalau untuk peritoneal dialisis itu dia memerlukan proses. Jadi ada pembuatan jalurnya untuk ke peritoneum, itu memerlukan proses. Tapi dan kemudian kalau untuk transplantasi ginjal sendiri, alhamdulillah juga transplantasi ginjal sudah sejak 8 tahunan itu sudah ada di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Berarti insya Allah sudah bisa dilakukan di rumah sakit kita untuk tindakan hemodialisa, dan kita juga sudah menangani pasien CAPD ya Bu, yang peritoneal dialisis ya Bu ya? Iya Dokter, alhamdulillah. Okay. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vera atas penjelasannya tadi. Baik, jadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari bincang sehat kita pada pagi hari ini, di mana kita memang harus menjaga kesehatan ginjal kita dengan cara menjaga pola hidup sehat, baik itu dengan makanan yang gizi dan seimbang, kemudian minum air yang cukup, aktivitas fisik, dan bagi pasien-pasien yang memang memiliki resiko untuk mengalami gagal ginjal, tetap harus kontrol, dan kita punya di sini poli penyakit dalam di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Kemudian sekian bincang sehat pada hari ini. Saya Dr. Raisa dan Ibu Dr. Vera Rosa, spesialis penyakit dalam Vinasim, mewakili kerabat kerja. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.